Halo para pecandu ilmu, kembali lagi di channel Bandar Ilmu. Kali ini kita akan membahas Taliban, sebuah gerakan nasionalis Islam Sunni di Afghanistan yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan setelah berhasil menguasai Afghanistan dan mengambil alih pemerintahannya. Tonton sampai habis. Iya. Taliban, yang berarti mahasiswa dalam bahasa Pashtun, dibentuk pada 1994 di kota Kandahar. Kelompok itu mulanya salah satu faksi yang berusaha merebut pucuk kepemimpinan negara setelah hengkangnya pasukan Uni Soviet pada 1980-an. Anggota Taliban pada masa awal pembentukannya banyak berasal dari kalangan mujahidin, para pejuang yang turun ke medan perang untuk mengusir pasukan Uni Soviet. Mujahidin Afghanistan mendapat banyak dukungan dari Amerika Serikat agar melawan tentara Uni Soviet. Dalam 2 tahun setelah pembentukannya, Taliban berhasil memegang kendali sebagian besar negara dan memproklamirkan Emirat Islam pada 1996 dengan menerapkan hukum Islam. Namun sejak itu mulai ada perselisihan dengan kelompok mujahidin yang membuat mereka keluar. Jalan cerita menjadi berubah total setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Pasukan koalisi yang didukung Amerika Serikat menyerang Kabul pada November hingga terjadi pertempuran dahsyat. Pemerintahan Taliban pun digulingkan dan para anggotanya melarikan diri ke daerah-daerah terpencil dan melakukan pemberontakan selama 20 tahun. Pemberontakan berakhir beberapa hari lalu ditandai dengan jatuhnya Kabul ke tangan mereka. Allahu Akbar wa man nasrullah min indillah. Wa min nasrullah min indillah. Opini global sebagian besar menentang kebijakan sosial Taliban. Sejumlah kebijakan tersebut terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan, penghancuran peninggalan agama non-Islam, dan penerapan hukum syariah yang sangat keras. Taliban mengharamkan banyak hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum syariah mereka, seperti televisi, jendela transparan, sepak bola, catur, layangan, dan lain-lain. Mereka bahkan juga sangat mendiskriminasi perempuan, seperti tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah dan bekerja, bahkan bersekolah juga dilarang. Taliban juga melakukan penghancuran peninggalan artistik non-Islam secara sistematis seperti yang terjadi di kota Bamiyan. Selain itu, Taliban menerapkan hukuman pidana syariah yang sangat keras. Namun beberapa hari lalu setelah Taliban berhasil menguasai kota Kabul, mereka berjanji akan berhenti mendiskriminasi perempuan dan memberikan hak-hak perempuan bersekolah dan melonggarkan beberapa aturan syariah sebelumnya. Haibatullah Akhundzada adalah pemimpin tertinggi Taliban. Dia menjabat pada tahun 2016 setelah mantan pemimpin kelompok Taliban sebelumnya, yaitu Akhtar Mohammad Mansur, terbunuh dalam serangan drone oleh militer Amerika. Abdul Ghani Baradar menjabat sebagai negosiator perundingan damai di Doha, Qatar, dan pemimpin politik tertinggi Taliban. Dia juga salah satu pendiri asli kelompok Taliban. Muhammad Yaqub adalah putra tertua pendiri Taliban, yaitu Muhammad Omar. Yaqub adalah kepala organisasi militer Taliban. Ia tergolong wajah baru dalam kelompok Taliban, yang dengan cepat menjadi terkenal setelah kematian ayahnya pada tahun 2013. Sirajuddin Haqqani merupakan putra Jalaluddin Haqqani, pendiri jaringan Haqqani, yaitu sebuah cabang dari Taliban. Sebuah cabang dari Taliban yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat.
Untuk membiayai setiap operasi militernya, Taliban membutuhkan anggaran yang banyak. Tidak diketahui jumlah pasti lantaran tidak pernah dipublikasikan aliran dananya. Taliban diprediksi mampu menghasilkan 300 juta dolar hingga 1,6 miliar dolar per tahunnya. Laporan PBB pada Juni 2021 didasarkan pada data intelijen negara anggota menyebut, Taliban mendapatkan pasokan dana dari berbagai aksi kegiatan kriminal, seperti memproduksi dan memperdagangkan narkotika, pemerasan, serta penculikan. Dalam laporan disebutkan bahwa Taliban mampu meraup ratusan juta dolar hanya dari perdagangan narkotika. Belum lagi penguasaan sumber kekayaan alam Afghanistan berupa pertambangan ditambah donasi dari para donatur kaya. Pakar terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habibie mengatakan kemenangan Taliban bisa memicu semangat kelompok radikal di Indonesia untuk mendirikan negara Islam. Mulanya, Ridwan menjelaskan bahwa kemenangan Taliban ini sekaligus menjadi kekalahan ISIS. Selain itu, Taliban sedari dulu memang menolak ISIS yang menciptakan daulah sendiri. Kemenangan Taliban ini menurut Ridwan tidak akan secara langsung membuat gerakan terorisme di Indonesia menjadi lebih kuat. Namun lambat laun kemenangan Taliban kemungkinan bisa menginspirasi kelompok radikal Indonesia untuk menciptakan negara Islam. Itulah sedikit penjelasan tentang organisasi Taliban. Sampai bertemu lagi di lain waktu.